Jumpa lagi di channel Skysen Solution. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai cara membuat navigasi yang responsif. Pada video ini, kita akan melanjutkan untuk membuat situs portfolio yang bersifat responsif seperti yang bisa dilihat di layar. Situs ini berbentuk seperti blok dengan satu sidebar di sebelah kiri. Perhatikan pada saat saya mengecilkan layar, maka ukuran sidebar tetap sama, sedangkan ukuran konten utama akan turut mengecil. Dan pada saat ukuran browser menjadi terlalu kecil, maka sidebar akan berpindah ke bagian bawah konten. Sebelum kita melanjutkan coding, pertama saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa desain dari situs portfolio pada video ini diambil dari freepik.com. Jadi teman-teman yang membutuhkan gambar atau butuh inspirasi kira-kira desain website seperti apa sih yang bagus untuk kita buat, bisa melakukan pencarian pada situs ini. Sebagai contoh, kita coba melakukan pencarian dengan kata kunci portfolio design. Dan di sini kita bisa menemukan desain yang akan kita gunakan pada video ini. Sekarang kita masuk ke coding. Saya sudah menyediakan dua buah file, yaitu portfolio.html dan portfolio.css. Keduanya ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Saya hanya mengganti sedikit kata-kata pada navigasi. Karena konten kita kali ini adalah bahasa Inggris, jadi navigasinya juga saya terjemahkan ke bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan source code ini, bisa melihat deskripsi pada video. Nah, pada browser Chrome, kita bisa melihat hasil yang hendak kita dapatkan pada video ini. Bagian yang hendak kita kerjakan adalah bagian di bawah navigasi, yang bentuknya seperti blok dengan satu sidebar. Kalau kita lihat pada source code HTML, bagian yang hendak kita atur berada dalam text section dengan ID name. Jadi berada di sini semua ya. Text section memiliki dua buah konten, yaitu text sidebar dan tag main. Text sidebar isinya sederhana, hanya ada satu buah image. Sedangkan tag main isinya ada header satu nama, header dua pekerjaan, dan kemudian di bawahnya ada phone, email, dan address yang terpisah menjadi dua kolom. Pada video sebelumnya kita sudah pernah mengerjakan konten ini dengan menggunakan float, namun pada video ini kita hendak menggunakan flexbox. Jadi di sini bisa kita lihat ada kelas flex container 2 yang akan mengatur phone, email, dan address sebagai flexbox. Dan perhatikan lagi pada saat ukuran browser kecil, maka semua konten akan berubah menjadi per baris, termasuk address. Sedangkan gambar sidebarnya berada pada bagian paling bawah. Berhubung semua yang akan kita kerjakan pada video ini sudah pernah dibahas pada video-video sebelumnya, maka saya harapkan coding kali ini menjadi latihan untuk teman-teman. Ini adalah hasil dari source code pada saat ini. Tugas kita adalah menambahkan kode CSS agar bisa menghasilkan tampilan seperti yang saya jelaskan tadi. Pause terlebih dahulu video ini dan coba kerjakan dahulu pada komputer masing-masing. Nantinya setelah selesai, teman-teman dapat melanjutkan video ini dan kita akan membahas bagaimana cara mengerjakannya. Oke, sekarang kita masuk ke coding. Kita lihat kembali kode HTML kita ya.
Pertama kita atur dahulu section yang ada ID name ini. Kita perhatikan bahwa section ini memiliki kelas flex container 1. Isi dari tag section ada dua buah tag, yaitu tag sidebar dan tag main. Kita menuju ke kode CSS. Kita geser ke bawah. Ke sebelum media. Jadi kita mengatur style pada saat browser berukuran besar terlebih dahulu. Kita tambahkan selector kelas titik flex container 1. Kita tambahkan property display dengan nilai flex. Selanjutnya kita mesti mengatur lagi sidebar dan main. Pertama kita tambahkan dahulu selector titik flex container 1. Sidebar. Kita tambahkan property flex dengan nilai 200 px 00. Artinya lebar sidebar adalah 200 pixel dan tidak membesar maupun mengecil pada saat ukuran browser berubah. Kemudian kita berikan background color dengan nilai hashtag 212530. Nilai hexadesimal di sini bisa kita dapatkan apabila kita menggunakan program Color Picker dan mengambil sampel warna dari gambar desain yang kita gunakan. Nah, pada browser masih belum ada perubahan juga ya, karena gambar di dalam sidebar ukurannya terlalu besar. Jadi kita tambahkan lagi selector titik flex container 1 spasi sidebar spasi img. Kita tambahkan property width dengan nilai 100%. Nah, sekarang ukuran gambar sudah sesuai dan masuk ke dalam sidebar, namun masih terlalu mepet ke atas. Kita tambahkan jarak dengan menggunakan property padding. px 0. Jadi ada jarak di bagian atas dan bawah gambar. Selanjutnya kita atur bagian tag main. Kita tambahkan dahulu selector titik flex container 1 spasi main. Kita beri flex dengan nilai 11. Artinya ukuran main akan menyesuaikan dengan ukuran browser pada saat diperbesar maupun diperkecil. Lalu kita tambahkan background color dengan nilai hashtag 171b26. Berhubung warna latar belakangnya hitam, maka tulisan menjadi susah untuk dibaca. Kita ubah warna tulisan menjadi putih dengan cara menambahkan property color dengan nilai white. Kita tambahkan jarak pada bagian horizontalnya dengan cara menambahkan padding dengan nilai 0,50 px. Lalu kita akan mengubah warna latar belakang dari header kedua agar sama dengan sidebar. Kita tambahkan terlebih dahulu selector titik flex container 1 spasi H2. Kita beri background color. Awalnya kita beri silver dulu. Perhatikan warna latar belakangnya adalah full satu baris hingga ke ujung sini. Padahal yang kita inginkan hanya pada belakang tulisannya saja. Oleh karena itu kita bisa mengubah property display menjadi inline block. Setelah pengaturannya benar, kita ubah lagi warna silver menjadi sama dengan warna pada sidebar, yaitu hashtag 212530. Sekarang kita mengatur bagian font, email, dan address agar menjadi dua kolom. Perhatikan pada kode HTML. Kita menggunakan kelas flex container 2. Artinya di sini kita menggunakan flex di dalam flex.
Jadi kita tambahkan dahulu selector flex container 2. Kita beri display dengan nilai flex. Lalu kita lihat lagi ke kode HTML. Kita hendak mengambil div yang berada langsung setelah flex container 2. Jadi hanya 2 div yang saya tunjuk di sini ya. Kita gunakan selector direct descendant. Kita tambahkan titik flex container 2. Ditambah huruf besar. Div. Artinya elemen div yang berada langsung di bawah flex container 2. Lalu kita berikan properti flex dengan nilai 1. Artinya kedua kolom berukuran sama besar. Kita lihat hasilnya. Sekarang font dan address ukurannya sama besar ya. Kita tinggal menambahkan kelas utility saja. Kalau kita lihat lagi di kode HTML, di sini ada 2 buah utility ya. MT2 dan MB1. MT2 bertujuan untuk menambahkan margin pada bagian top sebanyak 2 baris. Sedangkan MB1 bertujuan untuk menambahkan margin pada bagian bottom sebanyak 1 baris. Kita tambahkan di kode CSS kita, titik MT2, kita berikan margin top sebanyak 3 rem. Sedangkan untuk MB1, di sini ada minus ya. Kita berikan margin bottom dengan nilai 1,5 rem. Sekarang perhatikan pada bagian konten dengan navigasi ada sedikit jarak. Kita perlu menaikkan konten agar dempet dengan navigasinya. Kita menuju ke kelas flex container 1. Kita tambahkan margin top dengan nilai minus 20 px. Nah, sekarang konten kita sudah jadi untuk browser berukuran besar. Namun apabila browser kita kecilkan, maka tampilan konten masih berantakan ya. Kita perlu mengubah konten agar menjadi per baris pada saat ukuran browser lebih kecil. Untuk itu kita menambahkan kode di dalam add media. Pertama kita tambahkan dahulu kelas flex container 1. Kita ubah flex direction menjadi kolom. Nah, sekarang pada saat ukuran browser kecil, maka sidebar dan main akan disusun secara vertikal. Namun perhatikan font dan address masih disusun menjadi 2 kolom ya. Untuk itu kita tambahkan lagi selector titik flex container 2. Isinya sama. Nah, untuk mengubah agar sidebar menjadi di bagian bawah main, kita bisa menambahkan selector titik flex container 1 spasi sidebar. Kita tambahkan order dengan nilai 1. Dan berhubung gambarnya terlalu besar, kita kecilkan dengan cara menambahkan selector titik flex container 1 spasi sidebar spasi img. Kita beri width sebesar 75%. Ukuran gambar sudah semakin kecil, namun kita perlu gambarnya agar rata tengah ya. Untuk itu kita bisa tambahkan pada selector flex container sidebar, kita tambahkan properti text align dengan nilai center. Oke, latihan pada video ini sudah kelar. Sekarang website portfolio kita sudah tersusun rapi, baik pada ukuran browser kecil
maupun ukuran browser besar. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysense Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.